Pemirsa, malam pengerupukan selalu identik dengan pawai ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh yang dikarakterkan sebagai buta kala diarak dan kemudian diperlina sebagai simbol pemurnian untuk memulai tahun baru Saka dengan pikiran dan jiwa yang bersih. Malam pengerupukan adalah bagian dari perayaan Tahun Baru Saka, yakni sebuah hari suci Hindu yang dirayakan di Bali. Pada malam pengerupukan, umat Hindu di seluruh Bali melakukan ritual membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh negatif. Prosesi ini disertai dengan pengarakan ogoh-ogoh yang mewakili sifat-sifat buruk, yang kemudian diperlina sebagai simbol pemurnian. Ide beranda istri Ngurah Bidade yang ditemui di Gereja Katon Sugi Kumenuh Amlapura mengatakan, pada dasarnya ogoh-ogoh ada kaitannya dengan kata ogah-ogah yang berarti digoyang-goyang. Dalam hal ini saat pengarakan, ogoh-ogoh selalu diarak dengan cara digoyang-goyang, di samping juga disertai dengan atraksi tari-tarian. Pawai ogoh-ogoh telah menjadi ajang untuk mengasah kreativitas muda-mudi di Bali, yang sejalan dengan konsep Nyomi Sekale, yaitu mengubah hal negatif menjadi unsur positif dalam wujud nyata. Kalau bicara ogoh-ogoh memang kalau pedanda cari di kamus tidak ketemu kata ogoh-ogoh, tapi kalau dihubungkan kata ogoh-ogoh itu mungkin ada kaitannya dengan ogah-ogah. Ya ogah-ogah itu artinya digoyang-goyang gitu. Jadi pada waktu ogoh-ogoh itu diarak, nah, dibawa ke lapangan, itu cara membawanya pasti digoyang-goyang. Digoyang-goyang dengan atraksi tarian oleh para pemundut daripada ogoh-ogoh itu, apalagi pada waktu saat mengarak-arak itu. Makna daripada ogoh-ogoh itu sebetulnya adalah simbol daripada Buta Kale, simbol Buta Kale sebetulnya. Nah sekarang kita umat manusia ya, yang membuat ogoh-ogoh ini sebetulnya harus mengerti akan maknanya karena itu simbol Buta Kale. Buta Kale itu dia tidak berbentuk manusia dan juga tidak berbentuk binatang, boya je manusia, boya juga juga satu. Jadi kita sebetulnya ogoh-ogoh itu tujuannya adalah menghibur para buta, menyomiakan siapapun kita lah, kita sendirilah kita berpikir. Coba kalau kita ada orang yang menghibur, apa tidak senang kan begitu? Tentu senang. Setelah senang, yang maunya marah tidak marah kan itu. Ikang kerure, tah menang kerure. Yang tadinya dia galak, buta kali itu kadang galak dan ingin mengganggu kita, dia tidak lagi mengganggu. Malam pengerupukan juga dianggap sebagai momen untuk memulai masa yang baru dengan bersih dari segala keburukan. Dalam hal ini, ogoh-ogoh yang telah selesai diarak, kemudian diperlina untuk memusnahkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri manusia, seperti nafsu, dengki, serakah, dan lain sebagainya, sehingga hal-hal negatif ini tidak membawa pengaruh buruk di kemudian hari. Kalau ada pertanyaan kenapa setelah ogoh-ogoh itu diarak, kok justru diperline kan itu pertanyaannya ya bagus itu pertanyaan. Diperline ya tadi kan hidup ya. Biasanya yang pada waktu ide suling pada waktu mengupacari upacara itu sekalian lah ngut peti namanya itu ada upacara ngut peti otomatis hidup. Nah itu biasanya sehingga si pemundut ini merasa bergairah. Nah setelah selesai supaya jangan ngerubede itu karena tadinya sudah buta itu hidupkan ya. Bagaimanapun juga dalam upacara prosesi buta yadnya itu memang harus mula-mulanya yang diupeti dihidupkan tapi setelah itu harus harus diperline gitu ya. Nah diperline itu ada upacaranya sebetulnya kalau pendeta atau pedanda atau suling ada upacaranya itu dalam bentuk mantram daripada mantram pemerline gitu. Kalau dalam mecaru juga itu ada pemerline dikembalikan dia. Kembalikan ke asalnya para buta itu ada yang dari timur, ada yang selatan, ada yang utara, ada yang barat. Oh, dari segala penjuru ada. Nah, setelah itu besoknya namanya penanggal lapisan sase kedase. Nah, itu sudah tahun baru. Jadi tahun baru Isaka. Sehari setelah pengerupukan, umat Hindu di Bali melaksanakan catur berata penyepian, yakni 4 pantangan yang wajib dilakukan. Keempat tantangan yang dimaksud yakni amati geni atau tidak menyalakan api, amati karya atau tidak bekerja, amati lelungan atau tidak keluar dari rumah, dan amati lelanguan atau menahan diri dari kesenangan duniawi.
Artinya umat Hindu di Bali berusaha untuk menghindari segala bentuk hiburan dan fokus pada meditasi, refleksi, dan ibadah sebagai persiapan untuk menyambut Tahun Baru Saka 1946 dengan pikiran dan jiwa yang bersih. Agung Santika, Bali TV.